Sudah 5 tahun aku, Sari, dan suamiku, Gandhi, menjalani hidup sederhana sebagai penjual bakso aci di pinggir jalan kecil di sebuah kampung kecil di pinggiran kota. Kios kecil kami hanya berupa tenda terpal dengan meja kayu yang agak reyot, namun selalu penuh dengan aroma gurih kuah bakso aci yang kami buat sendiri. Dari pagi hingga malam, kami sibuk mengaduk kuah mencampur aci dengan bumbu rahasia yang turun-temurun dari nenek moyang keluarga Gandhi. Setiap pagi kami berdua sudah bangun sebelum subuh. Aku menyiapkan bahan-bahan, aci, daging giling, bawang putih, cabai, dan kuah kaldu tulang yang harum. Gandhi bertugas mengaduk adonan bakso dan memasak kuahnya sampai mendidih sempurna. Kadang-kadang kami saling bergantian melayani pelanggan dengan senyum dan sapaan hangat. Kios kami memang tidak besar, tapi pelanggan lama selalu datang kembali. Anak-anak sekolah, bapak-bapak yang pulang kerja, ibu-ibu yang lewat ke pasar, semua sudah kenal dengan rasa bakso aci kami yang khas. Kami pun tak pernah mengeluh meski hasilnya tidak banyak. Karena bagiku dan Gandhi, yang penting usaha kami halal dan dari hasil kerja keras sendiri. Kadang, di sela-sela sepi, aku dan Gandhi duduk berdampingan di kursi kayu kecil, membicarakan rencana sederhana untuk masa depan. Suatu hari nanti kita bisa buka kios yang lebih besar, katanya sambil tersenyum penuh harap. Aku hanya mengangguk sambil menyuapi anak kecil tetangga yang ikut menemani kami. Hidup memang sederhana, tapi kami bahagia. Suasana kampung juga tenang. Burung-burung berkicau di pagi hari, angin sepoi-sepoi berhembus lembut. Warga saling kenal satu sama lain, dan tidak ada masalah besar yang mengganggu. Aku suka saat-saat seperti ini, ketika semua terasa damai dan aman. Bahkan saat hujan deras sekalipun, kami tetap bersemangat menjaga api kompor, supaya kuah bakso tetap hangat dan lezat. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama. Setiap sore, kami berdua akan menata kembali meja dan peralatan, membersihkan sisa-sisa, kuah dan adonan. Lalu kami duduk di depan kios menikmati secangkir teh hangat sambil melihat orang-orang lalu lalang. Ku merasa bangga bisa menjaga warisan keluarga ini, walaupun sederhana. Namun tanpa kusadari, di ujung jalan kecil ini, ada sesuatu yang mulai berubah. Sesuatu yang perlahan akan mengganggu ketenangan kami, mengusik keseharian yang selama ini berjalan lancar. Tapi saat itu, aku dan Gandhi belum tahu bahwa badai akan datang menghantam kios kecil kami dan membawa kami pada perjalanan yang tak pernah kami bayangkan. Beberapa bulan setelahnya, suasana di ujung jalan kecil tempat kami berjualan mulai masih berubah. Tepat di seberang kios kami, muncul sebuah kios baru. Kios bakso aci itu milik seorang pria bernama Ruwin. Aku belum pernah mengenalnya sebelumnya. Ia datang tiba-tiba dan memilih lokasi yang tak jauh dari tempat kami, hanya beberapa meter saja. Kiosnya lebih besar, dengan tenda warna merah yang mencolok dan spanduk besar bertuliskan Bakso Aci Ruwin. Variasi terlengkap, harga termurah. Aku merasa sedikit was-was saat pertama kali melihat kios itu. Setiap hari, sejak kiosnya berdiri, pelanggan mulai berdatangan ke sana. Mereka penasaran dengan varian bakso aci yang ditawarkan. Berbeda dengan kami yang hanya menjual bakso aci, original dan sedikit tambahan sambal, Ruwin memiliki beragam pilihan rasa. Bakso aci keju, bakso aci pedas manis, bakso aci isi telur, bahkan bakso aci goreng crispy. Harganya pun jauh lebih murah, membuat pelanggan kami perlahan-lahan berkurang. Gandhi mencoba bersikap santai. Tenang, Sari. Kita sudah 5 tahun di sini. Pelanggan pasti tahu mana yang enak dan mana yang biasa saja. Aku juga berusaha percaya, tapi hatiku tetap gelisah. Hari-hari berlalu dan aku mulai merasakan sepinya kios kami. Kadang aku berdiri di depan meja, menatap gerobak bakso aci kami yang dulu ramai itu. Kini hampir tak ada pelanggan. Bahkan saat jam makan siang yang biasanya padat, hanya ada beberapa orang yang mampir. Ada apa ini, Gandhi? Kenapa mereka lebih memilih ke kios Ruwin? Tanyaku suatu sore, suara mulai bergetar. Gandhi mengerutkan dahi, matanya menyipit. Mungkin karena variasi rasa dan harga.
Tapi aku yakin rasa kita tetap yang terbaik. Namun kenyataan berkata lain. Pelanggan memang lebih tertarik mencoba sesuatu yang baru, terutama yang lebih murah. Aku melihat beberapa ibu-ibu di warung sebelah. Mereka sibuk membicarakan bakso aci Ruwin yang katanya maknyus dan bikin nagih. Kadang aku merasa seperti tertusuk pisau saat mendengar pujian itu. Di malam hari, aku duduk termenung sambil memandangi gerobak kami yang terlipat. Ku memikirkan segala cara agar kios kami kembali ramai. Meminta bantuan keluarga atau tetangga. Sudah. Membuat promosi kecil-kecilan? Sudah juga, tapi tetap saja hasilnya kurang memuaskan. Aku mulai mendengar bisik-bisik tetangga bahwa Ruwin bukan hanya mengandalkan rasa dan harga. Ada yang bilang dia punya ilmu khusus untuk mengalahkan pesaing. Awalnya aku tidak percaya. Tapi rasa penasaran dan kekhawatiran mendorongku mencari tahu lebih jauh. Suatu sore, saat sedang mengemasi barang, aku bertemu dengan Bu Lurah, seorang dukun tua yang sudah terkenal di kampung kami. Rambutnya putih, wajahnya penuh garis-garis pengalaman, dan sorot matanya tajam. Aku ragu-ragu tapi memberanikan diri bertanya, "Bu Lurah, apakah benar ada ilmu yang bisa membuat dagangan cepat laris?" Bu Lurah tersenyum tipis. "Ada, tapi jangan sembarangan. Ilmu itu bukan mainan. Jika salah langkah, bisa jadi bencana." Aku menatapnya serius. "Aku sudah kehabisan cara, Bu. Dagangan kami sepi dan pesaing di sebelah semakin ramai." Bu Lurah mengangguk pelan, lalu berbisik, "Kalau kamu benar-benar mau, aku bisa bantu. Tapi harus siap menanggung akibatnya." Pikiranku berkecamuk. Aku ingin kios kami kembali ramai. Aku ingin hidup normal lagi. Tapi apa harga yang harus dibayar jika memilih jalan ini? Aku belum tahu. Namun satu hal yang pasti, aku mulai melangkah ke dunia yang selama ini tak pernah kubayangkan. Hari-hari setelah pertemuan dengan Bu Lurah, pikiranku dipenuhi oleh keraguan dan kekhawatiran. Aku terus memutar otak, mencari cara agar kios bakso aci kami bisa kembali ramai seperti dulu. Namun kenyataannya semakin menekan. Pelanggan makin sedikit, sedangkan kios Ruwin semakin penuh sesak. Setiap pagi aku membuka kios, berharap setidaknya tiada beberapa orang yang datang. Tapi kenyataannya hanya sedikit yang mampir. Gandhi juga mulai terlihat lelah. Ia tak lagi ceria seperti dulu. Wajahnya penuh kecemasan saat menghitung pemasukan hari itu. Kadang ia mengeluh pelan saat kami membersihkan sisa kuah bakso yang tidak habis. "Sari, aku tidak tahu berapa lama kita bisa bertahan begini," katanya suatu malam dengan suara serak. Aku pun merasakan tekanan itu. Dalam hati aku tak ingin menyerah, tapi merasa semakin terpojok. Suatu sore, aku mendengar dari tetangga bahwa kios Ruwin tak hanya mengandalkan rasa dan harga murah, tapi ada yang bilang dia memakai ilmu hitam agar dagangannya laris. Sekali lagi, aku mengacuhkan gosip itu. Tapi bisikan-bisikan itu terus mengusikku. Malam itu, aku terjaga dari tidur oleh mimpi buruk. Dalam mimpiku, ada sosok tinggi besar dengan mata merah menyala yang berdiri di depan kios kami. Sosok itu mengeluarkan ludah berwarna hitam pekat yang jatuh ke tanah dan membuat asap hitam membumbung ke langit. Aku terbangun dengan napas tersengal dan keringat dingin membasahi tubuhku. Keesokan harinya aku bercerita pada Gandhi tentang mimpi anehku. Dia hanya tertawa kecil. "Mimpi itu cuma mainan pikiranmu, Sari. Jangan terlalu dipikirkan." Tapi aku tahu dalam hati ada sesuatu yang tak biasa sedang terjadi. Aku memutuskan untuk menemui Bu Lurah kembali. Aku butuh jawaban, butuh petunjuk tentang apa yang harus kulakukan. Saat bertemu, aku menceritakan semua yang terjadi, dari turunnya pelanggan, bisikan tetangga, sampai mimpi buruk itu. Bu Lurah mengangguk pelan, lalu berkata, "Kamu sudah mulai memasuki dunia yang tak terlihat, Sari. Ilmu hitam yang dipakai pesaingmu bukan main-main. Kalau kamu ingin menang, kamu harus berani menghadapi konsekuensinya." Aku bertanya dengan suara gemetar, "Apa yang harus kulakukan, Bu?"
Aku tak sanggup melihat kios kami hancur seperti ini. Bu Lurah mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan berlendir berwarna hitam pekat. Ini ludah gendruwo. Oleskan di sekitar kios dan daganganmu. Itu akan menarik pelanggan seperti magnet. Tapi ingat, ludah ini membawa makhluk gaib yang akan mengawasi dan menjaga daganganmu. Kamu harus siap menghadapi teror yang datang bersamanya. Hatiku bergejolak. Aku takut, tapi putus asa. Aku memutuskan untuk menerima tawaran itu. Jika ini jalan satu-satunya untuk menyelamatkan usaha kami, aku harus berani. Malam itu setelah kios kami tutup, aku mengoleskan ludah gendruwo itu di tiang-tiang kios dan meja dagang. Suasana langsung berubah. Angin berhembus lebih dingin, dan bayangan di sudut-sudut gelap terasa semakin hidup. Aku menutup kios dengan perasaan campur aduk antara takut dan harap. Keesokan harinya aku terkejut. Pelanggan datang lebih banyak dari biasanya. Mereka berdatangan satu persatu, bahkan ada yang antri panjang. Suara ramai memenuhi lingkungan kami yang biasanya sepi. Gandhi pun tersenyum lebar, seolah beban berat terangkat dari pundaknya. Tapi malam itu aku terjaga lagi oleh bisikan-bisikan halus dan bayangan yang bergerak-gerak di sudut kamar. Ada rasa dingin menusuk tulang dan perasaan diawasi yang membuatku tidak bisa tidur. Aku sadar, jalan yang kupilih bukanlah tanpa risiko. Aku harus terus waspada. Karena di balik keberhasilan itu, teror mulai mengintai. Malam demi malam setelah aku mengoleskan ludah gendruwo di kios, suasana menjadi semakin aneh. Aku mulai merasakan ada yang mengawasi setiap gerak-gerik kami. Suara bisikan halus sering terdengar saat aku sedang membersihkan meja, terutama saat sudah hampir tengah malam. Kadang bayangan gelap melintas cepat di sudut mata, membuat bulu kudukku berdiri. Gandhi sendiri tidak terlalu memperhatikan hal-hal mistis itu. Dia lebih fokus pada peningkatan penjualan yang membuatnya sedikit lega. Lihat Sari, sekarang kita bisa bayar cicilan dan beli bahan baku lebih banyak, ujarnya sambil tersenyum lebar. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang kami bayar dengan harga lebih mahal dari sekadar materi. Suatu malam, aku terbangun karena suara gemerisik di depan kios. Saat ku intip keluar, aku melihat sosok tinggi besar berdiri di bawah sinar rembulan. Matanya merah menyala, persis seperti yang kulihat dalam mimpi. Jantungku berdegup kencang, tapi aku tak berani berteriak atau lari. Sosok itu menatap kios kami, lalu perlahan menghilang ke dalam gelap. Keesokan paginya, aku cerita pada Bu Lurah tentang kejadian itu. Itulah gendruwo penjaga ludah itu, katanya pelan. Makhluk gaib yang kau undang untuk membantu, tapi juga membawa risiko besar. Mereka punya kekuatan, tapi mereka juga haus akan pengorbanan. Aku mulai merasa ketakutan. Apa sebenarnya yang harus kami korbankan? Apakah ini yang disebut Bu Lurah tentang konsekuensi ilmu hitam? Tak hanya aku yang merasakan hal aneh. Gandhi juga mulai berubah. Wajahnya yang biasanya cerah kini sering murung. Matanya terlihat kosong seperti menatap sesuatu yang tak kasat mata. Kadang ia berbicara sendiri dengan suara pelan, dan aku tidak berani bertanya lebih jauh. Selain itu, pelanggan kami memang makin ramai, tapi aku mulai mendengar keluhan dari mereka. Beberapa pelanggan yang makan di kios kami mengaku merasa dingin, dan ada yang bilang merasa seperti diawasi oleh sesuatu yang menyeramkan. Aku hanya bisa tersenyum dan membujuk mereka agar jangan terlalu dipikirkan. Suatu malam, saat aku sedang membereskan peralatan, seorang anak kecil tetangga datang berlari ketakutan. "Bu Sari, aku lihat bayangan hitam besar di depan kios. Aku takut," katanya sambil menangis. Aku mencoba menenangkan dia, tapi hatiku sendiri ikut takut. Aku sadar, ludah gendruwo itu bukan sekadar penglaris biasa. Dia membawa dunia lain yang berbahaya. Aku mulai mempertanyakan keputusan yang kubuat. Apakah benar jalan ini yang harus kami pilih? Ataukah kami harus segera mencari cara untuk menghilangkan pengaruh makhluk itu? Sementara itu, kios ruin tetap ramai. Tapi aku mendengar kabar
bahwa ia juga mulai melakukan sesuatu yang tak biasa. Orang-orang bilang kiosnya juga dijaga oleh makhluk gaib, tapi jenisnya berbeda. Ini bukan hanya persaingan dagang biasa lagi. Ini sudah menjadi perang dunia gaib yang mengancam kami semua. Hari-hari berikutnya aku terus waspada. Aku tak lagi bisa tidur nyenyak, dan pikiranku selalu terbayang-bayang makhluk yang mengintai di balik kios. Aku mulai merindukan masa-masa sederhana saat dulu kami hanya menjual bakso aci dengan hati tulus tanpa perlu melibatkan hal-hal mistis. Namun aku juga sadar kalau aku berhenti sekarang kami akan kehilangan semuanya. Dan aku tak yakin apakah kami masih punya jalan keluar yang lain. Hari-hari berlalu dan aku mulai merasakan dampak nyata dari keputusan yang kubuat. Meskipun kios kami kembali ramai, suasana di rumah berubah menjadi mencekam. Gandhi yang dulu ceria kini sering diam terpaku di sudut ruangan. Kadang menggumamkan kata-kata yang tak ku mengerti. Ku sendiri sering merasa ada beban berat di dada yang tidak bisa dijelaskan. Suatu malam saat aku sedang tidur, aku terbangun oleh suara aneh. Di ujung kamarku, bayangan hitam besar melayang dengan suara ludah yang tercecer di udara. Suara itu seperti tawa tapi penuh dengan ancaman. Aku berusaha mengusirnya dengan doa, tapi bayangan itu hanya menatap dingin dan perlahan menghilang. Sejak itu, aku mulai merasakan perubahan aneh pada tubuhku. Kadang tanganku bergetar dan rasa dingin menusuk dari ujung kaki hingga kepala. Aku mulai kehilangan selera makan dan merasa lelah sepanjang hari. Aku berusaha menyembunyikan semua ini dari Gandhi, takut dia semakin khawatir. Di sisi lain, kios bakso kami tetap menjadi pusat perhatian. Pelanggan semakin banyak, bahkan ada yang rela antri panjang demi mencicipi bakso aci kami. Namun, aku mulai sadar, bukan semua yang datang dengan niat baik. Ada beberapa wajah asing yang hanya berdiri di pinggir kios, menatapku dengan tatapan kosong dan penuh misteri. Mereka tidak berbicara, hanya mengawasi. Kehadiran mereka membuatku semakin takut. Suatu sore Bu Lurah datang ke kios kami tanpa pemberitahuan. Wajahnya serius, matanya menatap tajam ke arahku. "Sari, kamu sudah memasuki batas bahaya. Ludah genderuwo yang kau pakai bukan hanya penglaris, tapi juga pengikat jiwa. Genderuwo itu mulai menuntut sesuatu darimu," katanya dengan suara berat. Aku tercengang. "Apa maksud ibu?" "Aku sudah berusaha menjaga semuanya." Bu Lurah menggeleng. "Tidak ada yang gratis dalam ilmu hitam, nah. Mereka yang kau panggil mulai ingin makan tenaga hidupmu dan suamimu. Ini belum mulai, tapi kamu harus siap." Malam itu aku merasa tubuhku semakin lemah. Aku mimpi buruk lagi. Kali ini aku melihat genderuwo itu berdiri di depan kios dengan mulutnya menganga lebar, seolah menunggu sesuatu. Aku terbangun dengan napas tersengal dan air mata mengalir. Gandhi mulai curiga dengan perubahan aku yang makin hari makin pucat dan pendiam. "Sari, kamu kenapa? Kamu tak seperti biasanya," katanya penuh perhatian. Aku mencoba meyakinkan, "Aku cuma capek, itu saya." Tapi aku tahu, aku tidak bisa terus menyembunyikan hal ini. Seminggu kemudian saat aku sedang menyiapkan adonan bakso, tiba-tiba aku merasa seperti ada yang mencengkram pergelangan tanganku. Aku menjerit dan melihat ke sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. Gandhi yang mendengar teriakan langsung datang dan memelukku. "Kamu sakit, Sari. Kita harus cari bantuan." Ku terdiam, takut kalau masalah ini semakin dalam dan sulit diatasi. Namun aku tahu, jika kami tidak segera bertindak, bukan hanya kios yang akan hilang, tapi nyawa kami pun bisa terancam. Gandhi, dan aku mulai mencari cara agar bisa lepas dari jeratan genderuwo yang mulai menguasai hidup kami. Kami tahu bahwa jalan keluar tidak mudah, apalagi ketika dunia gaib sudah menyentuh kehidupan kami. Tapi aku tak ingin menyerah, bukan hanya demi usaha yang sudah kami bangun, tapi juga demi keluarga kecil kami. Kami memutuskan untuk menemui Pak Hasan, seorang dukun yang dikenal bisa menangani masalah ilmu hitam dan makhluk gaib. Aku mendengar kabar dari seorang tetangga bahwa beliau cukup kuat dan berpengalaman dalam mengusir genderuwo. Setelah membuat
Janji kami datang ke rumah Pak Hasan yang terletak agak jauh dari kampung. Rumahnya sederhana, tapi aura mistis sangat kental terasa begitu kami melangkah masuk. Di dalam Pak Hasan menyambut kami dengan senyum ramah, tapi matanya tajam seperti bisa menembus hati. Aku menceritakan semuanya mulai dari penglaris ludah genderuwo yang kubawa, hingga teror yang menghantui kami. Pak Hasan mendengarkan dengan seksama lalu mengangguk pelan. Kamu sudah memanggil genderuwo penjaga, tapi kamu tak paham cara mengendalikan mereka, katanya. Sekarang makhluk itu sudah terikat dengan jiwamu dan suamimu. Mereka mulai menuntut korban energi hidup. Aku menggigil mendengar itu. Apa yang harus kami lakukan, Pak? Pak Hasan menarik nafas dalam-dalam. Pertama, kamu harus membersihkan diri dan tempat usaha dari energi hitam itu. Aku akan membuat ramuan dan melakukan ritual pengusiran. Tapi ingat, itu bukan proses mudah dan tidak cepat. Makhluk itu tidak akan pergi tanpa perlawanan. Gandhi, dan aku bertekad mengikuti apa yang disarankan. Kami mengerti bahwa kami harus berani menghadapi konsekuensi dari tindakan kami sendiri. Hari berikutnya, Pak Hasan datang ke kios kami, membawa berbagai alat dan bahan-bahan tradisional. Ia memulai ritual dengan membakar kemenyan, membaca doa-doa kuno, dan menuangkan ramuan ke sudut-sudut kios. Suasana menjadi sunyi dan berat. Kadang terdengar suara gemuruh halus yang membuat kami merinding. Ritual berlangsung berjam-jam, dan di tengah-tengah aku merasakan ada sesuatu yang mencoba melawan. Tubuhku seperti ditarik ke bawah, berat dan sesak. Gandhi memegangi tanganku agar aku tetap kuat. Setelah ritual selesai, Pak Hasan memberi peringatan, energi hitam itu tidak akan mudah pergi. Mereka bisa datang kembali, dan jika kamu lengah mereka akan lebih kuat. Selama beberapa hari setelah ritual, suasana kios memang menjadi lebih tenang. Pelanggan tetap datang, tapi aku tidak lagi merasa diawasi oleh makhluk gaib. Namun, aku tahu ini bukan akhir perjuangan. Aku harus selalu waspada, tapi kehidupan tidak berhenti di situ. Suatu pagi saat aku hendak membuka kios, aku menemukan satu catatan kecil yang ditaruh di depan meja. Tulisan tangan itu samar dan berisi kalimat mengancam. Jangan kau ganggu genderuwo penjagamu. Jika tidak, aku akan datang dan mengambil semuanya. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak tahu siapa yang menulis itu, tapi aku yakin itu bukan manusia biasa. Aku segera menunjukkan catatan itu pada Gandhi. Wajahnya berubah serius. Ini sudah masuk tingkat bahaya yang lain, Sari. Kita harus cari cara lain. Aku mengangguk. Aku sadar perjuangan kami belum usai. Di balik keberhasilan dan kemakmuran yang mulai muncul, ada ancaman yang jauh lebih besar mengintai. Sejak menemukan catatan ancaman itu, ketegangan di antara kami bertambah. Gandhi jadi lebih waspada, dan aku semakin sering terbangun di malam hari karena suara-suara aneh yang terdengar samar-samar. Aku merasa ada sesuatu yang mengikuti langkahku setiap kali aku pergi ke kios atau pulang larut malam. Suatu sore, saat aku sedang menata bakso aci di meja, terdengar suara ketukan halus dari pintu belakang kios. Ku membuka pintu dengan hati-hati dan mendapati seorang pria tua berpakaian lusuh berdiri di sana. Matanya tajam dan penuh misteri. Aku dengar kau sedang bermasalah dengan genderuwo, katanya pelan. Aku bisa membantumu, tapi dengan syarat. Aku menatapnya curiga. Siapa kau dan apa yang kau inginkan? Pria itu tersenyum tipis. Namaku Pak Wiryo. Aku sudah lama mengenal dunia gaib. Jika kau mau, aku bisa memberikan ilmu untuk mengusir genderuwo itu secara permanen. Tapi ingat, setiap ilmu ada harga yang harus dibayar. Aku dan Gandhi saling berpandangan. Kami sudah lelah dan putus asa. Tawaran itu terdengar seperti harapan terakhir. Baiklah, kataku akhirnya. Apa syaratnya? Pak Wiryo mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan merah gelap. Ini ramuan darah macan, campuran ilmu hitam dan ritual kuno. Kau harus meminum ini saat bulan purnama
dan mengorbankan sesuatu yang berharga. Aku menelan ludah. Apa yang harus dikorbankan? Energi hidup dan kebahagiaanmu, jawabnya. Singkat, Tendeya, ilmu ini akan mengusir Gendruwo, tapi juga mengambil bagian dari jiwamu. Aku menghela napas panjang. Dilema itu semakin berat. Aku ingin melindungi keluarga dan usaha kami, tapi aku takut kehilangan diri sendiri. Malam bulan purnama pun tiba. Setelah berdoa dan mempersiapkan segala sesuatunya, aku meminum ramuan itu. Rasa pahit menyengat menembus tenggorokan dan tubuhku bergetar hebat. Aku merasakan ada kekuatan gelap mengalir di dalam darahku, seperti ada sesuatu yang mencoba mengambil alih. Seminggu setelah ritual itu, memang suasana di kios menjadi tenang. Gendruwo yang selama ini mengganggu mulai menghilang. Namun aku juga merasakan kekosongan di dalam diri. Ku menjadi mudah lelah, cepat marah, dan terkadang merasakan kesepian yang dalam, seolah ada bagian jiwaku yang hilang. Gandhi mencoba menguatkanku, tapi aku tahu, dia juga takut kehilangan aku. Kami mulai menjauh secara emosional, terjebak dalam rasa takut dan kelelahan. Di sisi lain, kios ruin yang sebelumnya menjadi pesaing mulai terlihat lebih agresif. Aku mendengar kabar bahwa dia juga menggunakan ilmu hitam, tapi entah dari mana asalnya. Persaingan kami bukan lagi soal dagang, tapi soal kekuatan gelap yang saling bertarung. Suatu malam, aku bermimpi lagi. Dalam mimpi itu, Gendruwo besar muncul dan berkata, "Kau menang, tapi aku belum pergi. Aku menunggu waktumu habis." Aku terbangun dengan keringat dingin. Mimpi itu terasa seperti peringatan. Aku sadar pertarungan ini belum selesai. Aku bertanya pada diri sendiri, berapa lama lagi aku harus bertahan? Apakah harga yang kubayar ini sebanding dengan apa yang kami dapatkan? Dan apakah masih ada jalan keluar tanpa harus kehilangan semuanya? Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Aku mulai merasa ada sesuatu yang mengintai, tidak hanya di kios tapi juga di rumah kami. Bayangan gelap sering muncul di sudut mata, dan suara bisikan pelan selalu hadir di telingaku, membuatku sulit tidur. Bahkan Gandhi pun mulai enggan pulang larut malam. Suatu malam, saat aku sedang membersihkan meja kios sendirian, tiba-tiba lampu padam. Kegelapan menyelimuti seluruh ruangan, dan hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Aku merasakan napas berat di belakang, lalu sebuah tangan besar meraih bahuku dengan erat. Aku menjerit dan berusaha lepas, tapi tangan itu seperti besi yang tak bisa kulepaskan. Dalam kegelapan, aku mendengar suara Gendruwo, tapi kali ini lebih mengancam dan penuh dendam. "Kau pikir kau bisa bebas dariku? Aku adalah bagian dari jiwamu. Sekarang, aku berusaha menguatkan diri, mengucapkan doa yang diajarkan Pak Hasan, tapi suaraku gemetar. Tangan besar itu mulai menarik tubuhku ke dalam kegelapan. Ku merasa seperti terhisap ke dunia lain yang penuh dengan bayangan hitam dan aroma busuk. Tiba-tiba, Gandhi muncul dengan obor dan menerangi ruangan. Cahaya api itu membuat bayangan menghilang, dan tangan yang mencengkeramku pun lenyap. Aku terjatuh ke lantai, napas tersengal dan tubuh gemetar hebat. Gandhi memelukku, "Sari, kau harus kuat. Kita harus cari cara lain. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku menangis dalam pelukannya. Aku merasa hancur dan bingung, tapi aku tahu aku tidak boleh menyerah. Keesokan harinya, kami memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang guru spiritual yang lebih kuat, yang katanya memiliki kemampuan membersihkan energi hitam secara total. Aku dan Gandhi berangkat ke kota sebelah, meninggalkan kios untuk sementara waktu. Guru spiritual itu, seorang wanita bernama Nyai Laras, menerima kami dengan hangat. Dia memeriksa keadaan kami dengan tatapan dalam, lalu berkata, "Energi hitam ini sudah menyatu dengan jiwamu, dan Gendruwo itu sedang berusaha mengambil alih sepenuhnya. Jika tidak segera diatasi, kalian bisa kehilangan nyawa." Nyai Laras menawarkan ritual pembersihan besar-besaran yang membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Tapi kami tak punya pilihan lain. Selama ritual berlangsung, aku merasakan tubuhku
seperti ditarik ke berbagai arah. Ada pertempuran energi yang luar biasa antara terang dan gelap. Aku mendengar suara-suara keras, teriakan makhluk gaib, dan getaran yang membuat tubuhku nyaris ambruk. Tapi di tengah semua itu, aku merasa ada kekuatan baru yang tumbuh dalam diriku. Kekuatan untuk melawan dan bertahan. Setelah beberapa hari, ritual aku dan Gandhi kembali ke kios. Pelanggan mulai berdatangan lagi, dan suasana terasa lebih damai. Tapi aku tahu, ancaman masih ada di luar sana, menunggu kesempatan untuk menyerang kembali. Aku sadar, pertarungan ini bukan hanya tentang bakso aci atau penglaris, tapi tentang mempertahankan hidup dan jiwa kami dari kegelapan yang berusaha menelan. Beberapa minggu setelah ritual pembersihan dari Nyai Laras, suasana kios kembali normal. Pelanggan mulai berdatangan lebih banyak, dan Gandhi dan aku merasa sedikit lega. Namun aku tahu perasaan itu hanya sementara. Bayangan gelap itu masih mengintai dari balik tirai kehidupan kami, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang kembali. Suatu malam, saat kami sedang menutup kios, aku merasa ada yang berbeda. Angin dingin tiba-tiba menyergap, membuat lampu di kios berkedip-kedip. Gandhi memandangku dengan cemas. "Sari, aku merasakan sesuatu yang tidak beres." Tiba-tiba dari balik kegelapan, sosok genderuwo besar muncul dengan mata merah menyala. Tubuhnya hitam legam dan penuh luka tua yang mengerikan. Dia menatapku dengan tatapan penuh dendam. "Kau pikir kau bisa mengusirku dengan mudah?" Suara seraknya bergema di udara malam. Aku adalah penjaga yang tak akan pernah pergi. Aku menggenggam tangan Gandhi erat-erat, mencoba menahan rasa takut yang mulai menguasai. Namun, aku tahu kami harus melawan. Inilah saatnya pertarungan akhir. Genderuwo itu mengeluarkan suara auman yang mengguncang seluruh kios. Meja dan kursi bergoyang, sementara asap hitam pekat mulai membubung di udara. Aku dan Gandhi berusaha melindungi diri dengan doa dan mantra yang kami pelajari. Pak Hasan dan Nyai Laras tiba tak lama kemudian, membawa perlengkapan ritual lengkap. Mereka mulai membaca mantra kuat untuk mengusir makhluk itu. Namun, genderuwo itu semakin ganas. Dia menyerang dengan kekuatan gelap yang luar biasa, membuat kami sulit bergerak dan bernapas. Aku merasakan energi hidupku terkuras, tapi aku tidak boleh menyerah. Dalam momen genting itu, aku ingat ramuan darah macan yang diberikan Pak Wiryo. Dengan keberanian terakhir, aku mengambil sedikit ramuan dari botol kecil yang tersembunyi di saku. Aku meneguk ramuan itu, dan tiba-tiba tubuhku dipenuhi energi yang luar biasa. Aku merasakan kekuatan hitam yang dulu melemahkan kini berpihak padaku. Dengan suara lantang, aku memanggil genderuwo itu dan menantangnya untuk bertarung sampai habis. Pertarungan antara manusia dan makhluk gaib itu berlangsung sengit. Ku merasakan setiap serangan dan kekuatan genderuwo yang mencoba menguasai jiwa. Tapi aku juga merasakan kekuatan batin yang tumbuh dari dalam diriku. Hasil dari semua penderitaan dan pengorbanan yang telah kulalui. Akhirnya dengan satu serangan, doa yang penuh keyakinan, aku berhasil mengusir genderuwo itu ke dalam kegelapan abadi. Suasana kios kembali tenang, dan udara segar kembali memenuhi ruang. Aku terjatuh lemas. Gandhi segera memelukku. "Kau kuat, Sari. Kau penyelamat kami." Malam itu aku sadar bahwa kemenangan ini bukan hanya milikku, tapi milik kami semua yang berjuang melawan kegelapan. Aku juga sadar, perjuangan mempertahankan usaha dan keluarga ini membutuhkan keberanian dan pengorbanan yang tak terbayangkan. Keesokan harinya, suasana di kios terasa berbeda. Udara yang segar dan hangat menyelimuti sekitar seolah membawa harapan baru. Pelanggan mulai berdatangan dengan senyum dan cerita yang ramah. Aku dan Gandhi pun merasa ringan, tidak ada lagi bayangan hitam yang mengintai. Kami memutuskan untuk melakukan perbaikan kecil di kios, menambahkan menu baru yang sederhana, namun menggugah selera, seperti ceker pedas dan siomay. Kami ingin kembali ke esensi jualan kami tanpa harus mengandalkan penglaris atau ilmu hitam. Kami percaya, kejujuran dan kerja keras adalah kunci keberhasilan sejati. Hari-hari berlalu dengan damai.
Aku dan Gandhi mulai mengatur waktu lebih baik, menjaga keseimbangan, antara usaha dan keluarga. Kami menghabiskan lebih banyak waktu bersama anak-anak dan orang tua. Semua luka yang pernah ada perlahan sembuh, meski bekasnya masih terasa. Suatu sore Pak Hasan datang membawa beberapa bungkusan ramuan herbal alami sebagai hadiah dan dukungan. "Ini untuk menjaga kesehatan kalian," katanya sambil tersenyum. "Bijak. Kalian sudah melewati cobaan berat, tapi jangan lupa, kekuatan terbesar ada pada diri sendiri dan kebersamaan." Aku mengangguk, merasa berterima kasih. Aku sadar perjalanan ini telah mengajarkan banyak hal tentang ketabahan, keikhlasan, dan pentingnya menjaga hati tetap bersih dari niat buruk. Pada akhirnya, kios bakso aci kami tidak hanya bertahan, tapi mulai dikenal luas karena rasa dan pelayanan yang tulus. Pesaing di sebelah pun perlahan mundur, mungkin karena mereka tahu bahwa penglaris dan ilmu hitam tidak selamanya membawa berkah. Aku menatap langit senja yang berwarna jingga, merasa damai dan penuh syukur. Meskipun perjalanan ini penuh liku dan bahaya, aku percaya bahwa cahaya selalu menang atas kegelapan selama kita berani melangkah dengan hati yang tulus. Dan di sanalah aku berdiri, di depan kios kecil kami, bersama suami dan keluarga, siap menyambut hari esok yang baru, dengan semangat baru, harapan baru, dan tanpa bayangan genderuwo yang lagi-lagi mengintai.